Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gulam Des Abiu dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk keperluan tugas. Di video kali ini, saya akan menjelaskan program aplikasi restoran yang saya buat untuk tugas praktik kedua. Saya akan tunjukkan struktur kodenya, kemudian jelaskan cara kerja setiap bagian utamanya. Nah, pada proyek kali ini saya menggunakan nama restoran app. Di dalamnya terdapat item pesanan.java, menu.java, dan restoran app.java sebagai file utamanya. Nah, langsung saja kita pergi ke menu.java terlebih dahulu. Pada kelas menu ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah menu di restoran. Objek menu terdiri dari atribut seperti nama, harga, kategori, dan menu ID. Di dalam kategori ini hanya ada makanan dan minuman. Lalu ada konstruktor digunakan untuk menginisialisasi atribut tersebut saat objek dibuat. Lalu di sini juga ada getter methods untuk mengambil nilai atribut dan setter untuk mengubah nilai atribut sehingga data bisa diakses dan dimodifikasi dengan mudah. Lalu di paling akhir ada metode tampilkan info. Ini berguna untuk mencetak informasi menu ke layar dengan format yang sudah rapi, menampilkan nomor menu, nama, harga, dan kategori. Oke, selanjutnya kita pindah ke item pemesanan. Nah, pada kelas item pemesanan, kelas ini berfungsi untuk merepresentasikan sebuah item pesanan dalam aplikasi. Setiap objek item pesanan menyimpan data menu yang dipesan serta jumlah yang dipesan. Konstruktor di sini untuk menginisialisasi objek ini dengan data menu dan jumlah. Di sini juga ada getter menu dan getter jumlah untuk mengambil menu dan jumlah ya, fungsinya. Lalu ada setter untuk mengubah jumlah pesanan jika diperlukan. Nah, di sini ada metode get total harga digunakan untuk menghitung total harga pesanan berdasarkan harga menu dikali jumlah yang dipesan sehingga memudahkan perhitungan total biaya pesanan secara dinamis. Nah, selanjutnya kita pergi ke restoran app.java. Di sini ada metode initialis menu. Kita pencet agar langsung diarahkan ke metodenya. Metode ini berfungsi untuk mengisi data awal daftar menu restoran dengan beberapa item menu makanan dan minuman. Saya membuat objek menu baru untuk setiap item dengan menyertakan ID unik, nama, menu, harga, dan kategori menu sebagai parameter pada konstruktor. Setiap objek menu baru kemudian ditambahkan ke dalam list daftar menu. Masuknya ke sini. Dengan adanya inisialisasi ini, aplikasi sudah memiliki data menu default yang siap digunakan tanpa perlu input manual dari user di awal program. Oke, selanjutnya. Nah, di bawah sini ada metode tampilkan menu utama. Di sini untuk menampilkan pilihan menu utama yaitu pemesanan bagi pelanggan, lalu ada pengelola menu bagi pemilik restoran, serta opsi untuk keluar aplikasi. Metode ini hanya bertugas mencetak tampilan navigasi utama aplikasi setiap kali aplikasi dijalankan ulang. Nah, selanjutnya ada proses pemesanan. Metode ini menjalankan proses input pesanan pelanggan. Program memulai dengan mengosongkan keranjang pesanan agar data lama tidak tercampur. Ini jadi keranjang pesanan akan di-clear terlebih dahulu. Selanjutnya digunakan while loop. Saya menggunakan while loop untuk terus meminta input nomor menu dan jumlah hingga pelanggan mengetik selesai. Dalam loop ini, input nomor menu dicek validitasnya. Saya bagian sini.
menggunakan struktur if-else. Bila menu dengan nomor tersebut ada dalam daftar, pelanggan diminta input jumlah yang juga validasi agar minimal 1 dan maksimalnya 100. 1 atau maksimalnya 100 ya. Jika semua input valid, pesanan akan ditambahkan ke keranjang. Program menangani error juga seperti input bukan angka, lalu menu tidak tersedia, atau jumlah invalid dengan memberikan pesan kesalahan lalu meminta input ulang. Setelah pelanggan selesai memesan dan keranjang tidak kosong, metode ini memanggil hitung dan cetak struk di bagian sini untuk menghitung biaya dan menampilkan struk pembayarannya. Lalu selanjutnya ada metode tampilkan daftar menu. Metode ini digunakan untuk menampilkan semua menu yang tersedia di restoran. Pada metode ini saya menggunakan for each loop untuk mengulangi setiap objek menu dalam daftar menu. Terdapat dua loop pertama. Untuk yang loop pertama ini digunakan untuk menampilkan menu dengan kategori makanan, dan kedua untuk kategori minuman. Setiap objek menu akan dipanggil metode tampilkan info untuk mencetak data nama, harga, dan kategori dengan format yang sudah diatur di kelas menu. Dengan cara ini, program bisa dengan mudah dan rapi memisahkan dan menampilkan daftar menu berdasarkan kategorinya. Oke, selanjutnya di bawah itu ada cari menu by ID. Petugas untuk mencari menu yang memiliki ID sesuai dengan input parameter. Metode ini menggunakan perulangan for untuk mengecek setiap elemen menu dalam list daftar menu. Saat menemukan menu dengan menu ID sama dengan input ID, metode ini langsung mengembalikan objek menu tersebut. Jika tidak ditemukan, metode mengembalikan null yang menandakan menu tidak ada di daftar. Fungsi ini sangat penting untuk validasi saat pelanggan atau pemilik restoran memilih menu tertentu berdasarkan nomor menu yang unik. Oke, di bawahnya ada tambah keranjang. Bertugas untuk menambahkan item pesanan baru ke dalam keranjang. Program pertama melakukan pengecekan menggunakan for each loop juga pada seluruh item yang sudah ada di keranjang pesanan. Jika menu yang ingin ditambahkan sudah pernah dipesan sebelumnya, maka jumlah pesanan pada item tersebut akan ditambah sesuai input terbaru. Jika menu yang ingin ditambahkan jika menu belum ada di keranjang, program akan membuat objek item pesanan baru dengan menu dan jumlah yang diinput, lalu menambahkannya ke dalam keranjang. Dengan mekanisme ini, data pesanan pelanggan tetap terorganisir dengan baik dan tidak terjadi duplikasi item menu di keranjang. Selanjutnya ada hitung dan cetak struk. Di seluruh pesanan yang sudah masuk akan diproses untuk perhitungan pembayaran. Yang pertama, dihitung subtotal semua menu yang dipesan. Di bagian sini. Kemudian ditambahkan pajak 10% dari subtotal dan biaya pelayanan setiap pelayanan tetap sebesar 20.000. Ini pajak persen dan biaya pelayanannya. Subtotalnya dikalikan, ditambahkan pajak 10%. Lalu ini di bagian sini total subtotal ditambah biaya pajak plus ditambah biaya pelayanan. Setelah itu dicek apakah pelanggan mendapatkan promo 1 beli 1 buy one get one untuk minuman tertentu. Setelah itu dicek apakah pelanggan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman jika total sudah melebihi 50.000. Threshold ini ada di atas ya, isinya 50.000 karena dia sifatnya statik atau tidak berubah, jadi tinggal dipanggil aja nanti. Nah, selanjutnya jika promo berlaku, setelah semua dihitung, hasilnya dicetak dalam struk pembayaran yang berisi rincian semua item, subtotal, pajak, biaya pelayanan, diskon, promo, dan total akhir yang harus dibayar. Nah, selanjutnya ada metode pengelolaan menu. Metode ini dipakai untuk fitur pengelolaan data menu bagi pemilik restoran. Program menampilkan menu pilihan pengelola seperti lihat menu, tambah menu, ubah harga menu, hapus menu.
Looping while digunakan supaya owner dapat melakukan beberapa aksi tanpa keluar dari mode pengelolaan terlebih dahulu. Setiap aksi pengelolaan mengarah ke submetode spesifik sesuai fungsi CRUD data menu. Terdapat validasi dan konfirmasi setiap kali melakukan perubahan agar mencegah kesalahan atau perubahan tidak disengaja. Bagian selanjutnya ada tambah menu. Lihat semua menu ini berfungsi untuk menampilkan semua menunya seperti yang tadi. Lalu tambah menu baru, pengguna meminta pengguna atau pengelola diminta mengisi nama menu, harga, dan kategori menu. Input kategori dibatasi hanya makanan atau minuman agar data konsisten. Setelah input valid, pengguna diminta konfirmasi apakah akan menyimpan data menu ini. Jika setuju, menu baru dibuat dan ditambahkan ke daftar menu. Jika ditolak, proses dibatalkan tanpa mengubah daftar menu. Lalu ada metode ubah harga menu di bagian sini. Semua data menu ditampilkan terlebih dahulu. Pengguna memilih menu yang ingin harganya diubah berdasarkan nomor yang muncul. Setelah itu memasukkan harga baru dan diminta konfirmasi. Jika setuju, harga menu tersebut diperbarui, jika tidak, perubahan dibatalkan. Begitu juga untuk metode hapus menu. Alurnya pengguna atau pengelola memilih menu yang ingin dihapus dengan memasukkan nomor menu. Program meminta konfirmasi sebelum benar-benar menghapus data tersebut agar menghindari penghapusan tidak sengaja. Jika setuju, menu terhapus dari daftar. Jika tidak, penghapusan akan dibatalkan. Oke, selanjutnya setelah saya jelaskan strukturnya, mari kita jalankan aplikasinya dengan cara pilih restoran app.java-nya, lalu run file. Nah, untuk tampilan awal yaitu ada 3 menu utama tadi, yaitu pemesanan, jadi pelanggan, lalu pengelolaan menu, itu pemilik restoran, atau menu 3 untuk menghentikan aplikasinya. Mari kita coba menu yang pertama. Kita ketikkan 1. Di sini akan keluar daftar menu, ada makanan, ada 5, dan minuman juga ada 5 jenis. Coba kita masukkan, misal saya mau beli mie ayam bakso nomor 2 dengan jumlah pesanan 1. Lalu saya ingin memesan teh tarik. Jadi saya akan inputkan nomor 10, masukkan jumlahnya 1. Jika sudah, kita ketikkan selesai untuk menghentikan perulangannya. Nah, di sini akan dihitung otomatis total biaya, seluruh total biayanya. Di dalam struk ini akan muncul item pesanan, item yang dipesan apa aja, jumlahnya berapa, totalnya berapa, lalu subtotalnya di sini ditampilkan, pajaknya ditampilkan juga, lalu biaya pelayanannya juga. Ini pajaknya dinamis sesuai dari jumlah subtotalnya. Lalu di sini jika mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk teh tarik, dia akan muncul seperti ini, lalu total pembayarannya jadi seperti ini. Lalu di sini ada ucapan terima kasih atas pesanan. Lalu di sini kita akan kembali ke menu yang paling awal, yaitu pemesanan dan pengelolaan menu. Mari kita coba untuk memesan lebih dari 100.000 atau memesan lebih dari 50.000 terlebih dahulu deh. Kita pesan yang sate ayam yang 2. Lalu untuk minumnya es teh manis nomor 6, pesan 2 juga. Nah, kita ketik selesai. Nah, di sini kita juga dapat promo di 1 gratis 1.
Yang di awal juga kita mendapatkan promo ya, karena kita memesannya lebih dari 50.000. Cuman ini sudah terpotong oleh promonya itu sebesar 8.000 ya. Jadi setiap harga yang kita beli lebih dari 50.000, biasanya promo ini akan keluar beli satu gratis satu. Coba kita memesan lebih dari 50.000. Kita pencet nomor satu lagi, lalu kita pesan nomor satu nasi goreng spesial, kita pesan 3. Lalu kita pesan sate ayam 2. Lalu minumnya ada teh tarik 5. Nah, kita ketik selesai. Di sini jumlahnya akan melebihi dari 100.000. Nah, lalu diskon 10%-nya akan aktif. Jadi totalnya akan sekian. Oke, selanjutnya kita ke menu sebagai pengelolaan menu. Kita klik nomor 2. Di sini ada lihat semua menu, lihat semua menu baru, tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, atau kembali ke menu utama. Kita coba nomor 1 dulu. Di sini hanya menampilkan list daftar menu yang terbaru. Lalu coba kita nomor 2 untuk menambahkan menu. Misal kita menambahkan menu mie ayam biasa. Lalu kita enter. Nah, di sini akan kita disuruh memasukkan harga menunya. Kita inputkan 9.000. Masuk ke kategori makanan atau minuman, ketikkan makanan. Ini kita akan akan memunculkan validasi apakah Anda yakin ingin menambah menu ini. Kita pilih ya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita cek lagi dengan nomor 1. Sini akan tertambah mie ayam biasa 9.000. Oke, semisal kita ubah harga menu nomor 3. Kita ubah di bagian yang mie ayam bakso nomor 2. 20.000, lalu kita masukkan harga barunya jadi 15.000. Jika kita pilih tidak, loopnya akan berhenti, kembali ke menu awal, dan di sini ada muncul perubahan harga dibatalkan, yang menandakan kita tidak jadi mengubah data tersebut. Coba kita cek apakah data benar-benar berubah atau tidak. Nah, data mie ayam bakso ini tidak berubah ya. Oke, selanjutnya kita coba ubah. Kita back lagi ke nomor 3. Lalu kita pilih yang nomor 2, mie ayam bakso, jadi 15.000. Jika kita pilihnya, lalu ketik nomor 1 lagi. Nah, daftar mie ayam bakso yang terbaru, harganya sudah berubah sesuai yang kita ubah tadi. Lalu coba kita hapus menu. Dengan nomor 4, kita hapus yang nomor 11 ini, mie ayam biasa. Kita pilih ya. Kita cek. Nah, di sini mie ayam biasa sudah kita berhasil hapus. Oke, coba kita kembali ke menu utama. Nah, untuk mengakhirinya kita ketik nomor 3. Aplikasi berhenti. Dan sekian untuk aplikasi restoran app dari saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.